Jujur, kemarin saya sempat diinterview sama timnas Singapura. Saya hampir ke Singapura. Wanita, Oh, hampir. iya. Saya hampir ke wanita timnas Singapura. Jujur seperti itu. Di Singapura mereka liga jalan, Oh, semua program kerjanya wanita FIFA Matchday dijalanin. halo Squads, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Coach Rudy Eka Priyambada, ex pelatih timnas wanita Indonesia. Coach, gimana kabarnya Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol Coach. Coach, bisa diceritain dong awal mula jadi pelatih itu gimana dan udah ngelatih tim mana aja? Ya mungkin kalau teman-teman ngelihat di wiki ya, saya pelatih yang notabene-nya bukan mantan pemain yang orang kenal. Saya dapat kesempatan dulu di AFC. Dulu di AFC kan presidennya Muhammad bin Hamam. Ada Project Futuration Coach, kita seleksi se-ASEAN dulu. Se-ASEAN saya ranking 1. Terus ke se-Asia saya masuk ke 5 besar. Akhirnya saya dapat scholarship beasiswa di Project Futuration Coach. Itu dari C, B sampai saya ke Jerman, ke DFB. Seperti itu sih asal mula jadi pelatih ya. Kalau setelah itu ya bantu Indra Safri waktu itu juara Piala AFF ya U19 zaman Evan Dimas, tapi waktu itu saya di belakang layar aja, saya cuma jadi analisis. Zaman dulu mungkin kalau zaman sekarang sudah ada YouTube, saya udah main zaman YouTube dari zaman dulu. Kalau tahu YouTube kayak begini, saya dari zaman dulu jadi YouTuber. Ya juara. Di situ saya membuat motivasi video, membuat video analisis. Zaman dulu belum ada video analisis, saya duluan yang buat video analisis. Kalau boleh tahu, sekarang pegang license apa Coach? Sekarang license saya pro license. Saya pro license di AFC dan juga dapat lisensi juga yang dari UEFA DFB ya. Itu pro license. Kan akhir 2020 lalu Coach Rudy Eka jadi pelatih timnas wanita Indonesia ya. Yeah. Itu boleh diceritain Coach, awalnya gimana, terus prosesnya gitu. Ya pertama seleksi, saya buat kayak proposal gitu, kayak roadmap saya seperti apa, saya ajukan seperti ini. Saya butuh ini, terus apa aja yang ditangani. Terus di interview ada Coach Indra, ada Bu Ira, ada dari bagian HPU, Coach Yeyen, ada banyak beberapa hal pada nanya kalau saya jadi pelatih timnas apa yang saya lakukan. Program semua sudah 1 tahun saya lakukan, program panjang lah, karena kan programnya waktu itu saya 2000 berapa gitu targetnya masuk ke Piala Asia, ke Piala Dunia timnas wanita. Kurang lebih 8 tahunan project gitu, 8 tahun 2038 nggak salah. Projectnya seperti itu. Tetapi ya di waktu yang sama kan Covid. Waktu yang sama Covid, akhirnya cuma dapat kualifikasi Piala Asia waktu itu. Habis itu ke SEA Games. Itu doang sih projectnya. Nah dapat dari situ ya kualifikasi Piala Asia. Kita persiapan waktu itu di awal-awal Covid. Itu pertama 3 minggu TC off, 2 minggu TC off, baru kualifikasi. Alhamdulillah beruntungnya itu rezeki saya, rezeki kita. Lawannya cuma Singapura. Lawan Singapura tapi mainnya back to back, mainnya ketemu 2 kali. Kita 2 kali menang. Mainnya juga bagus. Ya saya pikir ya itu rezeki saya, rezeki timnas. Kita masuk ke Piala Asia selama 32 tahun ya. Baru kembali lagi ke Piala Asia seperti itu. Itu sih prosesnya. Coach, kan 2002 lalu Coach Rudy Eka berhasil meloloskan timnas wanita ke Piala Asia setelah 32 tahun vakum ya. Iya. Itu gimana perasaannya Coach? Perasaannya ya bercampur aduk ya. Pertama ya bangga ya. Saya terima kasih sama Allah dan juga kedua orang tua saya. Hari pertama saya melatih timnas, bapak saya meninggal. Itu cerita lagi di balik ini semua karena doa orang tua ya ketika saya masuk dan juga waktu itu kan Covid. Saya TC, saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa nengokin
masukin ke tiang lahat ayah saya nggak bisa. Jadi kan nggak mau kan mesti rela berkorban untuk negara, itu sudah saya korbankan. Timnas wanita Indonesia di fase grup kan kalah besar ya sama Australia. Ya. Nah setelah itu kondisi ruang ganti gimana coach para pemain? Sebelumnya mungkin gini lah, kita biasa main bola mungkin di pinggir jalan atau di lapangan kayak biasanya anak-anak wanita di Indonesia, kan kompetisi juga nggak ada. Mereka tiba-tiba ngelawan Lionel Messi, ngelawan Ronaldo-nya sepak bola wanita. Iya, mereka kayak ngimpi aja ngelihat Sam Kerr aja udah bengong. Ngelihat siapa? Pokoknya pemain-pemain top itu rata-rata pemain di Liga Inggris. Yeah. Kayak siapa tuh saya lupa, Rose yang di Manchester City. Ya kita udah terkesima, udah mes itu jadinya kayak udah terkagum begini. Tapi bagaimanapun kita sadar diri, mau kalah 18-0 tuh ya kompetisi nggak ada, kita juga nggak ada persiapan juga, anak-anak mentalnya nggak ada untuk bertanding, fisiknya juga nggak siap, kualitasnya juga nggak siap karena belum pernah terasah gitu, nggak terasah. Tapi bagaimanapun saya bersyukur kita udah mencoba melawan tim top dunia. Tim top dunia itu, tapi ya bersyukur karena dengan proses belajar ya kadang-kadang kita juga harus berkorban untuk seperti itu, kalah banyak gitu. Setelah kekalahan itu gimana cara nyemangatin lagi para pemain? Iya, kalau ruang ganti biasa aja karena mereka sudah terbiasa terbantai kan. Yeah. Tapi ini lawan Australia dan juga ya saya bilang ya di Piala Asia ini kita buat belajar buat ke depan, kan rata-rata yang saya panggil itu kan pemain-pemain muda semua. Saya berani potong generasi karena ya mengikuti Coach Shin, karena supaya generasi kita yang ke depan siap. Kayak ada Claudia, mungkin Helsa Mesaro, Seva Imut, atau Fanny sekarang kiper. Saya potong generasi, saya berani pakai pemain muda karena berpikirnya panjang ke depan. Gitu. Menurut Coach Rudy, apa sih faktor terbesar yang bikin timnas wanita Indonesia tuh kayak kurang perform di beberapa turnamen? Banyak hal ya, kita nggak bisa bicara latihan gimana, pelatih gimana, banyak hal. Kita jangan lupa culture budaya kita masih ketimuran, dan juga faktor lain lagi di sekolahan guru olahraga berpengaruh nggak membuat anak perempuan cinta sama olahraga. Itu sangat penting karena kalau beda lah kalau di Jakarta, kalau kita lihat sekolah international school di JIS, anak-anak saya tahu kurikulum IB, saya tahu kurikulum Cambridge, saya tahu kurikulum di luar sekolah-sekolah asing, bagaimana mereka peduli dengan olahraga, kayak fitness test pasti ada, swimming pasti ada, basket pasti ada. Sedangkan kita di mungkin kurikulum Merdeka di Indonesia, lapangan paling banter apa? Lapangan voli, satu bola, keliling, paling banter guru olahraga keliling kampung. Dari itu kita tim pelatih tinggal gampang mencari pemain, kita ambil aja naruh gitu. Karena ya ibaratnya saya koki, tim pelatih tim nasional untuk koki, kan dia pengen mencari bumbu-bumbu masak yang sudah siap. Ternyata bumbu masak kita masih mentah, belum ada di kebun, di kebunnya nggak ada, ladangnya nggak ada, ya jadi serba salah seperti itu. Jadi tantangan mempersiapkan timnas wanita Indonesia setiap turnamen itu apa aja sih? Tantangannya berat, jujur berat, beda sama pria. Saya nggak mau saya ngiri sama tim senior laki-laki. Tapi bagaimanapun saya bersyukur. Kita cuma dikasih batas waktu cuma 5 hari. Hari pertama kedatangan, besoknya mesti persiapin latihan, hari terakhir keberangkatan. Dalam waktu seperti ini nggak boleh pemain cedera. Gimana? Ini mau ngurusin badan, mau ngangkat body massa otot atau taktikal, kan serba salah. Saya bingung mau tim pelatih. Kompetisi liga nggak ada. Jadi 5 hari itu saya maksimalkan sedemikian rupa mereka mengerti apa yang saya mau. Alhamdulillah sejauh ini ya selama saya pegang, konsep bermainnya ada jelas, cara bermainnya ada, warnanya ada, dan hasilnya ya lumayan. Kita kalah waktu itu sama Thailand aja, gitu doang sih. Kalau milih pemainnya susah nggak sih Coach? Saya bersyukur di situ udah ada Coach Yopi Riwu, data banknya udah ada, bank datanya udah ada yang sebelumnya. Dan juga ya saya bongkar pasang, saya panggil 30, besoknya ganti lagi jadi 30 tapi pemain-pemain baru semua.
Tapi ya pemainnya itu aja kalau wanita. Iya, iya. Yang ada di, mohon maaf, di PON DKI, ada yang kalau PON Jabar udah habis ya, karena ini generasi baru kalau PON Jabar. Iya, betul. Mungkin yang di Papua, paling stoknya itu aja. Itu. Coach, boleh diceritain nggak apa momen terfavorit sama momen terburuk selama melatih timnas wanita Indonesia? Momen terfavorit masuk ke semifinal ya kemarin ya. U19. U19. AFF. Itu momen terfavorit, U19 masuk ke final Piala AFF. Dan juga orang Indonesia jadi top skor dan jadi pemain terbaik. Claudia Schuneman. Wah, saya mau ngambil Claudia, saya penuh tantangan. Iya. Ini kok terlalu muda. Orang pikir saya dekat sama bapaknya, padahal enggak. Gitu, padahal enggak, karena saya lihat dia punya potensi, karena lihat dia latihan sama laki-laki dan main sama laki-laki. Saya panggil pertamanya penuh perdebatan, tapi ya saya buktiin akhirnya kalau dia buat gol, dia bisa buat gol, ya buat bangga saya sekarang jadi pemain terbaik ASEAN. Ya itu membuktikan dia punya kualitas gitu. Momen yang paling ininya coach, momen terburuknya? Momen terburuk ya mungkin lawan Australia ya, 18-0 itu momen terburuk. Sebagai pelatih mungkin pelatih wanita nggak bisa ngelatih, sama Australia aja kalah 18-0. Orang pasti itu nggak bakal hilang dari media sosial, tapi nggak bakal hilang. Tapi di media sosial juga saya buat sejarah. Alhamdulillah masuk ke Piala Asia. Tapi itu bagaimanapun kita belajar. Di situ bagaimanapun setiap kesempatan kita selalu belajar gitu. Menurut Coach Rudy, siapa 3 pemain cewek Indonesia yang paling potensial dan alasannya kenapa? Paling potensial pertama mungkin Claudia. Ya. Claudia bisa main di Eropa. Saya ngimpi ngeliat Claudia main di Piala Champion. Ya. Terus Seva Imut, Seva sama Helsa Mesaroh. Itu pemain terpenting saya. Kita bahas soal Liga Putri ya Coach. Kan kalau misalkan kita ngobrolin sepak bola wanita Indonesia ya, kayak mati suri gitu ya, jalan di tempat, nggak ada kompetisinya. Itu gimana tanggapan Coach Rudy? Saya pikir mati suri enggak ya. Mati segan hidup tapi tak mampu. Sebenarnya ada, tapi ya nggak mati-mati banget. Tapi problemnya ya liga emang nggak ada liga. Serba salah karena kalau misalkan liga digulirin, serba salah kalau saya lihat dari kacamata semuanya serba salah. Kalau liga digulirin, bisa nggak tim-tim liga yang ada 18 klub itu mempunyai tim wanita? Saya pikir berat. Kos juga berat. Tetapi banyak tim-tim yang di luar liga, tim-tim utama itu, tim Liga 1, padahal ada kayak misalkan Raga Negeri, Putri Surakarta, atau mungkin sekarang Jarum punya kayak akademi kayak gitu, kayak BMIFA. Itu yang ada. Mestinya kalau saran, mungkin kalau dari kacamata pandang saya, yang itu aja yang ada. Tapi kalau yang Liga Putri, tapi mereka nggak profesional. Sayangnya karena kan ya butuh profesional. Kita wanita butuh penghidupan. Butuh makan, butuh buat bedak, butuh buat ini. Makanya nggak salah dengan hadirnya sepak bola wanita. Mungkin ada sekarang banyak wanita sepak bola di endorse. Mungkin ada teman-teman bilang, wah ini selebgram. Ya nggak salah kan. Lebih baik begitu daripada mohon maaf jual diri. Daripada nanti itu masalahnya ya. Butuh liga karena biar anak-anak terasah, butuh liga biar anak-anak dapat pendapatan, butuh liga biar ada kompetisi, butuh liga ya biar mentalitas tetap bisa bermain gitu. Kadang-kadang saya ngiri sama Singapura. Saya ngiri sama Singapura. Jujur, kemarin saya sempat diinterview sama timnas Singapura. Saya hampir ke Singapura. Wanita, hampir. Saya hampir ke wanita timnas Singapura. Jujur seperti itu. Di Singapura mereka liga jalan. Liga jalan, semua program kerjanya wanita FIFA Matchday dijalanin. Meskipun kalah tetap dijalanin. Makanya saya khawatir kita ke depan kita kalah sama Singapura. Saya khawatir 2-3 tahun lagi yang pemain U17 Singapura bagus-bagus nih. Itu saya khawatir itu aja.
Gak usah besar-besar, mungkin butuh 6 tim aja cukup lah buat liga. Gak usah besar-besar 20, 15, nggak perlu. 6, 8 tim cukup. Kayak Saudi Arabia, luar biasa Saudi Arabia. Iya, betul. Kita kemarin 2 kali seri menang, jangan kaget nanti 2 tahun 3 tahun lagi kita kalah dibantai sama Saudi Arabia. Iya, iya. Ya, Bang. Dengan dana investasi yang besar juga ya Coach. Iya, dana investasi yang besar, tim kepelatihannya juga bagus-bagus, kompetisinya juga sekarang si Fanny main di sana. Iya, betul. Itu luar biasa. Gitu. Jadi seberapa urgent Coach Liga Wanita diadakan? Urgent sih urgent, tapi kan kita juga lihat kondisi juga, situasi, kondisi politik. Kayak gitu kan serba salah juga kan, karena sepak bola wanita kalau prestasi nggak begitu bagus juga nggak seksi, tapi kalau yang nonton banyak mungkin prestasi bisa seksi, bisa lebih diperhatikan. Saya pikir semuanya harus berkolaborasi lah, berkolaborasi untuk Indonesia dengan adanya ASBWI, PSSI mungkin bisa memberikan tempat lebih lagi lah untuk mereka untuk bisa berbicara di sepak bola wanita. Idealnya format kompetisinya gimana Coach? Misalkan full format liga atau misalkan grouping 4 grup gitu? Sebenarnya kalau misalkan di daerah semua aktif, Asprof, Askot, di internal mereka dulu aja buat liga. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo minta ke pusat terus. Jadi mereka jalanin aturan buat liga 5 di daerah, 5 di mana baru ke pusat, kayak Suratin di daerah dulu, di distrik dulu baru ke sentral, Kepon itu saja. Saya pikir oke lah. Tapi sekarang terbantu dengan ada PON ya. Pemain-pemain masih pada latihan. Gitu sih. Terakhir Coach, apa pesan Coach Rudy Eka buat anak-anak wanita yang punya cita-cita jadi pesepak bola wanita profesional? Oke, dengan sepak bola kalian bisa jadi apa aja. Dengan sepak bola bisa jadi alat kita mencapai masa depan. Dengan sepak bola misalkan banyak pemain-pemain sekarang dengan sepak bola bisa kerja di bank, bisa kerja jadi polisi, bisa jadi tentara. Tapi dengan sepak bolanya juga harus pikirannya juga harus luas, belajar, tetap sekolah. Dengan sepak bola bisa jadi artis, jadi endorsement kayak Safira Ika atau teman-teman yang mungkin teman-teman udah bisa lihat. Tapi itu semua perlu pengorbanan, itu semua perlu kerja keras, karena bagaimanapun membuat nama itu agak lama, agak susah. Dapat kesempatan tuh agak susah, jadinya benar-benar kerja keras. Karena dengan sepak bola bisa membuat cita-cita kamu bisa tercapai. Tapi sepak bola umurnya pendek, nggak begitu panjang. Jadinya benar-benar dimanfaatkan waktunya, bisa mencapai tujuan hidupnya. Itu aja sih. Itu aja. Sip. Terima kasih banyak Coach Rudy. Sama-sama. Udah ngeluangin waktunya. Siap. Sekarang sibuk juga mungkin ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih banyak. See you squad.